Jadi kalau misalkan kalian ngedit titik seperti ini, kemudian kalian udah ngedit ini, buat ngembalin titiknya ini, kalian harus ngembalin editan kalian di sini. Jadi itu mengganggu sekali. Nah, sementara buat sekarang tuh kalian bisa edit lagi. Nah, di sini kita bisa gunakan lagi titiknya dan ngembalin titiknya ini ke versi semula. Di sini kita bikin 0 aja. Nah, titiknya ini udah sempurna lagi, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya bakalan ngasih atau nge-review ke kalian sebuah aplikasi desain grafis yang bisa kalian gunakan di handphone atau di tablet, baik itu ekosistem Android maupun di iOS. Nah, jadi aplikasi ini tuh bisa kalian gunakan di tablet atau handphone kalian. Bahkan saya udah bandingin sebelumnya di video sebelumnya aplikasi ini dengan aplikasi lain, dan menurut saya bisa kategorikan kalau aplikasi ini aplikasi terbaik buat teman-teman yang mau bikin desain grafis menggunakan handphone atau tablet, yang bisa jadi teman-teman jadiin alternatif buat teman-teman yang misalkan udah biasa bikin desain logo atau vektor di laptop atau di PC. Jadi ini aplikasi ini tuh bentuk miniatur dari aplikasi di PC. Nah, nama aplikasinya itu Vector Ink. Jadi nanti teman-teman bisa download di Play Store atau di App Store. Buat tampilan awalnya seperti ini. Sekarang aplikasi Vector Ink ini udah update ke versi 6.0. Saya lihat dulu. Jadi aplikasi ini tuh baru update semalam, teman-teman. Dan fitur yang disediain itu menurut saya perkembangannya itu jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ada banyak tambahan fitur di sini, kayak semalam saya lihat di penjelasannya itu kalau aplikasi Vector ini udah support buat buka format AI. Jadi format Vector itu sebenarnya ada banyak, diantaranya itu ada LPS, AI, kemudian SVG. Nah, jadi aplikasi ini tuh udah support menurut penjelasan dari websitenya itu udah bisa buka vektor dengan format AI, namun buat penyimpanannya itu masih dalam bentuk SVG. Nah, ini baru support semalam, teman-teman. Baru update semalam, dan saya baru nyoba, dan perkembangannya itu menurut saya jadi semakin bagus, teman-teman. Di antara perkembangannya itu, selain tadi yang udah support format AI, selanjutnya aplikasi ini tuh udah support penggunaan mouse. Jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu saya tuh kayak kirim email. Sebenarnya kayak saya rasa memang aplikasinya ini udah mikirin hal tersebut sih sebelum saya ngelaporin. Jadi salah satu kendala saya waktu itu aplikasinya itu nggak bisa digunakan ketika kalian gunakan mouse. Nah, jadi ini salah satu contoh tampilan. Jadi ini saya gunakan tablet. Ketika saya bikin desain menggunakan mouse, itu nggak bakalan direspon buat versi sebelumnya. Nah, sekarang tuh udah direspon, teman-teman. Saya bakalan nunjukin teman-teman beberapa tambahan yang dikasih atau update dari aplikasi ini. Kita bakal masuk ke sebuah halaman yang udah saya bikin sebelumnya. Ini beberapa contoh karya saya atau vektor yang saya bikin. Nah, di antara penambahan dari fitur aplikasi Vector ini, sekarang dia tuh udah support format AI. Jadi buat kalian yang mau bikin gambar menggunakan AI, kalian bisa jelasin di sini vektor yang mau kalian bikin. Tapi ini tuh berbayar, teman-teman. Jadi ketika kalian mau bikin, itu ada di sini hasilkan. Jadi kalian tuh harus ngisi kredit AI, teman-teman. Jadi buat 10 kali perintah itu kalian harus bayar 81.000. Jadi AI yang dipakai vektor ini bakalan bikinin kalian gambar vektor dengan permintaan yang kalian klik. Jadi ini aksesnya masih berbayar. Selanjutnya itu ada penambahan seperti icon ini. Yang mana ya? Ini. Jadi kalian tuh bisa menghapus, memotong, kemudian membelah, dan juga ini hapus objeknya secara
keseluruhan di aplikasi ini. Jadi ini beberapa penambahan yang dikasih sama Vector Ink. Kemudian pada edit titik, nah biasanya ketika kalian ngedit titik, ini saya perkecil dulu. Nah sekarang teman-teman bisa lihat ini belum ngerespon. Kalian bisa aktifin sebelum buka layarnya ini atau di bagian setting. Nah ini. Nah di sini ada aktifkan mouse. Jadi kita bisa ngedit objeknya ini sama kayak kalian gunakan PC. Nah seperti ini. Nah ini kita perkecil dulu. Jadi buat updatean sekarang tuh jauh lebih bagus teman-teman. Kemudian dulu ketika kalian bikin desainnya itu banyak, itu biasanya bakalan ngalami patah-patah atau bug. Nah sekarang tuh udah diminimalisir karena kanvasnya ini udah dikurangin resolusinya. Jadi ini nggak bakalan terlalu detail kayak aplikasi yang sebelumnya. Tapi hasil kalian bikin objek itu bakalan lebih nyaman. Ketika di save ini hasilnya tetap bagus. Nah sekarang saya bakal nunjukin titiknya. Kita bikin persegi dulu. Jadi dulu ketika kalian gunakan edit titik itu cuma bisa digunakan sekali pakai. Nah di sini saya gunakan edit titik. Nah ini ketika saya tarik ke bawah, titiknya bakalan berubah. Nah di sini kalian bisa edit langsung di bagian sini teman-teman. Nah kalian pengen titik ya 20 derajat. Nah itu lekukannya itu bakalan seperti ini. Sementara kalau kalian pilih di bagian 50, itu bakalan makin tertekuk. Nah buat versi sebelumnya ketika kalian ngedit atau nengkuk titiknya ini, kemudian ketika kalian klik tanda panah, nah ini udah selesai pengeditan, kalian gak bakalan bisa lagi buat ngembalin titiknya ini ke bentuk persegi atau ke versi awal, kecuali kalian mau klik redo atau ulangi. Ketika kalian klik ulangi, itu yang keulang bukan cuman titik ini doang, pengeditan sebelumnya juga bakalan diulangi teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ngedit titik seperti ini, kemudian kalian udah ngedit ini, buat ngembalin titiknya ini, kalian harus ngembalin editan kalian di sini. Jadi itu mengganggu sekali. Sementara buat sekarang tuh kalian bisa edit lagi. Nah di sini kita bisa gunakan lagi titiknya dan ngembalin titiknya ini ke versi semula. Di sini kita bikin 0 aja. Nah titiknya ini udah sempurna lagi teman-teman. Jadi itu untuk update aplikasi yang sekarang. Selanjutnya kalian bisa ekspor dalam bentuk PDF. Nah di sini. Jadi buat tampilan di samping kanan ini udah diperbaiki. Kemudian ada penambahan kayak penggaris di bagian setting. Nah di sini. Jadi ini tampilannya di tablet. Kalau misalkan kalian gunakan di ponsel, saya masih belum tahu bagaimana tampilannya. Nah di sini kalian bisa aktifin penggaris. Nah seperti ini. Kalian bisa tarik nanti titiknya. Nah ini bakal ngejelasin seberapa panjang objek yang kalian bikin. Ini buat titik akses ke atas, dan ini buat titik akses dari ke bawah. Nah sini. Jadi tingginya ini 33,5 pixel, 333,5 pixel. Oke, nah ini jarang saya gunakan kayaknya. Kita bisa nonaktifin. Nah, buat ngilanginnya ini justru saya nggak tahu kayak mana. Nah sekarang udah hilang. Oh ini tampilkan pemandu. Jadi kalau kalian mau udah bikin tadi ukurannya berapa pixel, kalian bisa aktifkan pemandu. Kalau misalkan mau ngilangin, kalian bisa nonaktifin. Nah buat tampilan grid itu ukuran persegi atau garis yang mau kalian gunakan seperti ini. Jadi ini lebar gridnya ini sekitar 25 pixel.
Jadi kalau misalkan kalian mau bikin lingkaran dengan lebar 50 kali 50 pixel, kalian harus ambil 4 persegi di sini. Kemudian di sini ada palet warna. Nih, buat kalian yang misalkan mau bikin desain atau ilustrasi yang butuhin palet, nah kalian bisa atur paletnya di sini. Selanjutnya itu ada aktifkan mouse yang ini. Jadi sebelumnya kalau misalkan kalian nonaktifin, itu ketika kalian ngedit gak bakalan ngerespon objeknya. Nah yang ini kita nonaktifin. Nah jadi persis sebelumnya itu seperti ini. Kalian cuma bisa klik ini, dan ini. Sementara buat objeknya itu nggak bisa kalian edit lagi. Nah ini kita nonaktifin lagi gridnya. Nah selanjutnya, nah ini kita pindahkan teman-teman. Nah selanjutnya buat tampilan DPI ini udah dipindahin. Sebelumnya tampilan DPI itu biasanya di sini di bagian dokumen. Nah sekarang udah dipindahin. Kemudian ini ada kisi-kisi, jepretan ukuran, jepretan pemandu. Nah ini sebenarnya fitur-fitur yang sebelumnya udah ada. Nah sekarang di bagian titik kanan atau sebelah kanan itu udah ditambahkan menu save. Jadi kalian nggak perlu lagi klik di sini buat simpan, ekspor dan import. Kalian bisa langsung klik ini aja. Kemudian pilih jenis dokumen, ada PNG dan juga JPEG. Kemudian kalian bisa seleksi mau objek yang mana kalian ambil. Nah, misal kalian mau ngambil bagian gambar ini doang, jadi ukuran yang diambil bakalan ukuran segini teman-teman. Lihat dokumen, nah di sini. Jadi lebar objek, nah ini 355,91 pixel. Jadi ketika kalian klik dokumen, kemudian kalian klik PNG, kemudian klik seleksi objek yang kesimpan, itu cuman bagian ini doang. Nah ini. Buat keseluruhan aplikasi ini tuh udah bagus teman-teman, kalian bisa gunakan di sini. Atau kalian bisa nonton versi sebelumnya yang menurut saya aplikasi ini tuh udah recommended sekali buat kalian gunakan. Jadi ini bisa jadi alternatif kalian buat bikin logo. Nah, kalau misalkan kalian gunakan laptop itu biasanya baterainya bakalan lebih boros, dan buat bawanya ke tempat main, misal kalian mau ke pantai atau mungkin duduk ke cafe atau mungkin ke tempat nongkrongan. Nah, kalau misalkan bawa laptop itu bakalan lebih sulit, soalnya kalian harus bawa chargernya terlebih. Itu bakalan nyusahin kalian. Jadi kalau misalkan kalian gunakan di tablet, ini bakalan bisa meminimalisir mungkin kerepotan ketika bikin desain. Misal kalian mau memperbaiki desain yang sebelumnya udah kalian bikin, nah jadi aplikasi ini tuh udah bagus banget teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti tertarik bisa download di Play Store. Nah ini fiturnya banyak, udah saya jelasin sebenarnya di video saya sebelumnya. Saya udah bandingin juga dengan aplikasi Infinity Design. Jadi aplikasi ini tuh dikhususin buat kalian yang mau bikin logo atau bikin vektor yang jenis desainnya itu nggak terlalu banyak. Nah di sini juga ada perbaikan di halamannya gitu teman-teman. Jadi sekarang lebih responsif dan bugnya itu juga minim. Kemudian di sini ada ditambahin fiturnya ada duplikat dan salin. Jadi kalian bisa duplikat halaman ini. Misalnya ini kalian salin, kalian tambahkan di halaman kedua. Misal ini di layar pertama kita salin, kemudian kita bikin layar kedua dan kita tempel. Nah ini udah 2 objek teman-teman. Nah ini maksud saya.
Nah, ini kayaknya masih satu, apa kemungkinan bug, saya nggak tahu. Jelas buat cara kerjanya itu sama, salin dan juga tempelkan. Atau kalian bisa salin dari sini, kemudian kembali, pastikan kalian save halamannya, kemudian keluar bikin halaman baru, dan kalian nanti bisa tempelkan sama kayak versi sebelumnya yang bisa kalian salin dan juga tempel dari halaman satu ke halaman yang selanjutnya. Buat fitur lainnya ini masih sama pembaruannya. Saya semalam udah nyoba buat screenshot pembaruannya, saya nanti bakal liatin videonya. Nah, buat di bagian sini masih sama, ada penambahan ekspor PDF, kemudian ada keyboard shortcut, jadi kalian bisa gunakan keyboard. Kemungkinan buat fungsi itu sama kayak kalian gunakan nanti keyboard pada PC atau tablet, pada PC atau komputer kalian teman-teman. Ini nanti kalian bisa hubungkan ke keyboardnya, misal Ctrl D buat duplikat, nah itu bakalan bekerja juga di aplikasi ini kemungkinan. Jadi buat itu aplikasinya segini dulu, nanti jangan lupa subscribe, dan juga nanti kalian bisa follow ke Instagram saya, atau kalau misalkan kalian mau nanya aja tentang fiturnya ini, nanti kalian bisa klik aja di kolom komentar. Kemudian ada penambahan lagi di sini. Nah, ini kalian bisa langsung import gambar dari galeri kalian cuman dengan klik ini doang. Ini bakalan diarahkan seperti ini. Jadi saya udah ngirim email ke Vector Ink, ada masalah yang saya hadapi di tablet saya teman-teman. Soalnya tombolnya ini ikon titik 3 ketika saya mau ngunduh dan juga Toredo, itu bakalan yang respon justru tampilan layar bagi layarnya ini. Nah, ini yang merespon, jadi ini cukup ganggu teman-teman. Saya udah kirim email, kemudian dibalas sama pengembang dari aplikasi Vector Ink. Nah, ini saya liatin ke kalian emailnya. Jadi semalam saya kirim, paginya itu jam 3 udah dibalas sama mereka. Nah, ini dia emailnya, kita terjemahkan bahasa Indonesia. Jadi saya kirim beserta pratinjaunya, maaf saat ini saya ingin melaporkan masalah yang mungkin bisa saya temukan solusinya, yaitu posisi urungkan dan ulangi pada pembaruan aplikasi saat ini. Posisinya tepat di ikon berbagi layar di tablet saya. Jadi ketika saya ingin mengklik urungkan, opsi berbagi layar justru yang merespon. Jadi bisakah tata letaknya digeser sedikit ke kiri, maksud saya ke sini, atau mungkin berada di atas ikon tong sampah. Nah, dulu tuh undo dan redo-nya itu ada di bagian sini teman-teman. Nah, ini dulu sedikit, nggak terlalu banyak. Jadi undo dan redo-nya itu ada di bagian sini atau di sini kalau nggak salah. Jadi sekarang udah dipindahin sama development atau pengembangnya Vector Ink ke bagian atas, dan di bagian atasnya ini justru yang respon yang ini teman-teman. Jadi dibalas sama, nah ini saya kirim jam, di sini nggak ada keterangan jamnya. Saya rasa saya kirim tadi malam jam 12 kalau nggak salah, atau jam 1. Kemudian direspon sama timnya Vector Ink. Mereka balas, waduh, oke, kami akan mencoba melakukan pembaruan dengan ikon yang sedikit lebih menyebar. Maksudnya itu mereka bakal pindahin mungkin di sini undonya, di sini redonya mungkin. Saya nggak tahu maksud mereka menyebar nih. Tablet kami menghilangkan menu titik 3 dalam mode layar penuh, jadi maaf atas kekurangannya. Kami akan memperbaiki hal ini, sementara itu Anda bisa menggunakan ketuk 2 jari untuk membatalkan. Jadi buat teman-teman yang tabletnya itu sama kayak tampilan saya, dimana opsi berbagi layar 3-nya itu mau ada di sini. Kalian bisa minimalisir bug atau gangguan itu dengan tekan 2 jari, bukan klik 2 kali teman-teman.
Jadi kalian bisa bikin atau gunakan 2 jari kalian, kemudian kalian klik layar secara bersamaan. Nah, itu bakalan ngulangin lagi proses awal yang sebelumnya kalian lakuin. Jadi buat mengatasi masalahnya itu dari teman-teman yang punya masalah kayak gini, kalian bisa coba hal itu. Kemudian saya balas lagi ke tim developmentnya, terima kasih atas bantuannya. Saya nggak tahu apakah mereka bakalan ngubah titiknya ini atau cuman ini opsi yang alternatif yang bisa kita gunakan. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan ini buat meminimalisir kalau misalkan mau ngulangin atau ngalami masalah kayak di tablet saya. Jadi buat review aplikasinya segini dulu. Nanti saya bakalan bagiin ke kalian tentang aplikasi lainnya, atau mungkin gimana caranya buat jual ikonnya ini ke Adobe Stock atau Shutterstock. Jadi icon kayak gini bisa kalian jual ke internet, teman-teman. Nanti saya bakalan juga berbagi tips tutorial ke kalian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.